Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, para jamaah sekalian, Bapak dan Ibu yang hadir di kediaman Ibu Sa'anih almarhumah, dalam rangka mendoakan beliau yang telah berpulang ke rahmatullah. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, para guru yang pada malam hari ini hadir, tetapi tidak bisa saya sapa namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Mungkin kalau ada beliau yang hadir bisa menyampaikan tausiah. Kalau saya hanya menggugurkan kewajiban baca kitab ya. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian, saya akan membacakan kitab yang memang biasa saya baca setiap malam Senin. Meskipun acaranya pada malam hari ini adalah acara mendoakan ibu almarhumah Ibu Sa'anih bin Mahbub pada hari yang ke-40. Jadi kita mendoakan, kirim doa, kirim manfaat ya, bukan untuk memperbaharui kesedihan tuan rumah ya. Kita bersedekah dan sedekah itu dianjurkan dan bermanfaat untuk orang yang sudah wafat. Kita mengumpulkan kerabat, mengumpulkan kenalan pada malam hari ini supaya keluarga ini enggak kepaten obor ya, karena sabda Nabi Muhammad bahwa sebaik-baiknya bakti kepada orang yang sudah meninggal adalah menyambung kepada orang-orang yang pernah dikenal oleh almarhumah. Dengan kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu ke sini artinya masih ada sambung ya, masih ada sambung. Nanti kalau diundang lagi 100 hari ya hadir lagi dalam rangka menyambung ya. Nanti kalau ada lagi misalnya 1000 hari, kemudian 2 tahun, 3 tahun, terus haul ya. Silahkan saja. Ini sesuatu yang baik ya. Sedekah bermanfaat, membaca doa bermanfaat, membaca istighfar untuk mayit juga bermanfaat, insya Allah, amin ya rabbal alamin ya. Saya baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtiqaru al-abdi amalahu yaumal qiyamah. Seorang hamba akan meremehkan amal baiknya nanti di hari kiamat. Bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin haji setiap tahun ya. Padahal orang haji itu pahalanya banyak bergunung-gunung. Mungkin bapak ibu punya anak yatim banyak, itu juga kalau dihitung pahalanya sangat banyak. Mungkin punya pesantren, menaungi santri di mana-mana, orang diajarin ngaji, muridnya banyak, pahalanya juga banyak. Tetapi semua pahala itu nanti kalau sudah kita berhadapan dengan apa yang selama ini disembunyikan oleh Allah, lalu dilihatkan, maka kita akan merasa nggak ada apa-apanya. Itu amal, sehingga nanti kita takut, duh amal saya yang segini ini cukup nggak untuk membeli apa yang disediakan Allah ya. Karena Rasulullah itu bersabda, man khofa adlaj ya. Siapa yang takut perjalanannya itu terhambat, maka berangkatlah malam hari. Bapak-bapak takut macet kalau jalan, takut macet, takut banyak hambatan, jalanlah malam hari. Itu petunjuknya Nabi Muhammad ya. Terus lanjutan hadis itu adalah inna sil'atallahi ghaliyah. Sesungguhnya dagangan Allah itu sangat mahal. Ala inna sil'atallahi al-jannah. Ingat bahwa dagangan Allah itu adalah surga.
Surga mau dibayar apa Bapak dan Ibu sekalian? Kita hanya bisa mengerjakan amalan-amalan kecil. Allah menyuruh kita sholat, paling kita hanya menyediakan waktu 5 menit untuk sholat. Ya, sangat enteng sebenarnya, sangat kecil. Lalu kita berharap surga, nanti kita nggak pede Pak di sono. Ya, duh, saya sholat cuman segini doang, sementara yang disediakan Allah seperti itu, bisa apa enggak? Ya. Ternyata Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Karim. Ya, dikasih Pak, insya Allah. Ya. Dikasih surganya, walaupun amalan kita nggak ada apa-apanya. An Muhammadin ibni Abi Amirota, dari Muhammad bin Abi Amirah radhiyallahu anhu, wa kana min ashabin Nabi, dia salah satu sahabat Nabi. Paling nggak pernah dengar ada sahabat namanya Muhammad bin Abi Amirah. Ayo, siapa yang pernah dengar ya? Ada sahabat Nabi namanya Muhammad bin Abi Amirah. Kelihatannya sih ini lahirnya jauh belakangan setelah Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad lahir itu diberi nama Muhammad, itu belum ada orang yang diberi nama Muhammad. Nama Muhammad itu adalah nama yang nggak populer waktu itu. Muhammad, ya masih aneh orang dikasih nama Muhammad. Ya. Berarti ini mungkin sahabat-sahabat junior ini ya. Ahsibuhu rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata rawinya, saya kira hadis ini didengar langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, berkata siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, lau anna rajulan, seandainya seorang lelaki itu kharra ala wajhihi, tersungkur di atas wajahnya. Tersungkur di atas wajah itu berarti gerakan apa Pak? Gerakan sujud ya. Berarti seandainya seorang lelaki ini melakukan sujud min yaumi wulida, sejak dia dilahirkan, ila yaumi yamutu, sampai hari dia meninggal, hariman, dalam keadaan sepuh. Misalnya bapak-bapak itu nggak usah dihitung umur sehari lah ya, katakanlah umur 4 tahun itu bapak-bapak dan ibu-ibu ini sudah mulai sujud kepada Allah, katakanlah ya, sampai bapak-bapak dan ibu-ibu umurnya panjang sampai 100 tahun sujud terus, nggak pernah ketinggalan ya. Sholat 5 waktu dikerjakan, semua sholat yang diperintahkan Nabi dikerjakan, sujud sampai akhir, sampai dia meninggal ya, fi ta'atillahi, di dalam ketaatan kepada Allah, la haqqarahu dzalikal yauma, maka dia akan meremehkan amalnya itu pada hari kiamat ya. Jadi orang seperti itu pun nanti di hari kiamat itu nggak pede dengan amalnya ya, amalnya itu dianggap kecilnya. Sekarang siapa yang hadir di sini saya tanya, bahkan saya tanya diri saya sendiri ya, kira-kira sholatnya itu dari awal sampai akhir itu full apa ya, bolong-bolong ya, atau hanya terbatas sholat fardu saja, nggak nambah sholat sunnahnya. Artinya kita itu dibandingkan dengan orang yang digambarkan ini bukan nggak masuk ya, tidak masuk, nggak kelasnya, bukan levelnya ya. Apalagi kita Pak, nanti itu nggak pede kita mengharapkan pahala dari Allah ya, mengharapkan surganya, atau takut kepada azabnya ya. Walawadda annahu rudda ila dunya, tentu orang tadi akan berharap dibalikin lagi ke dunia, kaima yasdada minal ajri wassawabi, supaya ibadahnya nambah-nambah, supaya amalnya, pahalanya juga nambah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, orang yang sudah mati syahid itu ketika ditanya tamanna ya, berangan-anganlah mau minta apa ya, apa kata dia? Ya Allah, balikin saya lagi ke dunia sehingga saya bisa mati syahid lagi ya. Orang yang sudah terbunuh di medan peperangan pun pengen balik lagi ke dunia untuk mati lagi ya. Kenapa? Karena Allah singkapkan ya,
Fakashafna angka gitu aka fabasorukal yauma hadid, ya. Kami singkap penutup yang dulu ada di dunia itu. Kita ini hanya ngelamun, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita itu sering dikasih tahu sama ustadz, sama kiai bahwa nanti ada akhirat. Akhirat itu indah, akhirat itu begini, begitu, bidadarinya seperti ini. Nerakanya juga mengerikan, azabnya seperti ini, ya. Tetapi itu sebenarnya kita hanya nerima semacam brosur saja itu, ya. Seperti brosur perumahan, Pak. Kembali kepada hadis tadi, man khofa adlat itu, ya. Siapa yang takut nggak sampai, maka jalanlah malam hari. Itu maksudnya Nabi, siapa yang ingin beruntung di akhirat, bersungguh-sungguhlah. Seperti orang yang jalan malam hari itu kan sungguh-sungguh, ya. Dia siangnya istirahat dulu, semua perbekalan sudah siap. Tengah malam berangkat, tidak ada hambatan, nyampe, ya. Baik, rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa ruwatuhu ruwatus sahih, ya. Rawi-rawinya semua rawi-rawi hadis sahih. Berarti hadis ini sahih, ya. Cuman memang ada ragu-ragu di benar nggak Muhammad bin Abi Amirah ini mendengar langsung dari Rasulullah, karena di sini ada wa'ahsibuhu tadi, ya. Wa'ahsibuhu, ya. Nah, berarti ini hadis sahihul isnad, ya, kalau kita belajar ilmu hadis seperti itu. Baik, demikian Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu, mudah-mudahan sedikit tapi ada manfaatnya. Intinya adalah mari kita bersungguh-sungguh beribadah, lebih kencang lagi ibadah, karena kita butuh bekal yang banyak nanti di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.